mencintai masa lalu, bukannya yang masa lalu harus 100% diterapkan sama zaman sekarang. Awalnya jadi begini, saya kan lahir di wilayah ini di dekat Sungai Cibuntu. Tuh teman-teman nih, aduh kebetulan Mang Udet ada di Warkojem karena itu ketemu sama di budayawan Kang Atus nih, kebetulan Kang Atus budayawan Ciamis ya yang berada di Nuraja. Silakan deh Atus, mau cerita apa lah? Teman-teman nih, Mang Udet kebetulan ada di Warkojem nih, rumah makan Warung Kolong Jembatan. Warung Kolong Jembatan. Coba nih tuh teman-teman, seru banget ya. Nih akan Mang Udet sedikit ngobrol lah sama Ade ya, kebetulan budayawan dari Ciamis. Posisinya ada di Ciamis Utara di Nuraja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun ka warga Galur Ciamis. Dia pribados di warung Kolong Jembatan Warkojem anu aya di Desa Nuraja, Kecamatan Kawali, Kabupaten Ciamis, caket RSUD Kawali. Konsepnya konsep jama buruh. Jama gelo jeung margina ieu di kolong jembatan di tata saperti ieu nu awalna itu tempat sampah. Jadi micin sampah sadayana tina mobil tina motor kadari ya. Jadi ka dipalih dinya tanggung jawab pisan sampah teh. Tapi ngabeunahina kirang langkung tilu sasi jadi dia. Pak Ade nih mau nanya ke budayawan nih. Alhamdulillah konsep anu abdi dilaksanakeun nyaeta buka hiji pemberdayaan masyarakat tentang ekonomi kreatif kuliner, buka dua penggunaan selfie di balik itu aya tuh ada kopi katanya tuh burung lope aya saung oge tadi berarti aya olahraga air nyata tubing di dia. Tubing sambil pemaparan sejarah sungai. Kemarin sungai pengarupikeun peradaban zaman baheula di aliran Sungai Cimuntur oge aya bendungan purba masih aya bendungan purba paling dia teh jarakna lah karena 50 meteran purba bendungan purba arah sana ya. Alhamdulillah akhirnya nuju dibangun TPT Nunggu DPT Warkojem ogenan ayeuna alhamdulillah nama jadi KPS kelompok kerja sungai, lalu di bawah naungan Balai Besar Wilayah Sungai Citanui BPWS. Alhamdulillah kegiatan-kegiatan masalah penanaman bantaran sungai, penguatan mata air, penahan sedimen. Kemarin di Nuraja aya 32 mata cai. banyaknya. Terus alhamdulillah terus ditanami ku pokok di sungai ieu. Hijauan ya berarti. Hijauan dan bagian supados cai lestari. Kemarin cai ieu sumber kehidupan. Intinya ada peta kering, jadi kita bisa iya. Itu alhamdulillah. Jadi masalah air, masalah sungai justru baheula pan sumber peradaban. Lantaran baheula mah pisan aya motor jeung mobil ya. Jadi sarana transportasi teh aya di sungai. Di sungai peradaban di Indonesia itu peradaban di dunia itu sungai. Model di Amazon di Amerika sungai Amazon, aya sungai Gangga, aya sungai Kuning di Cina. Justru peradaban dunia peradaban sungai
Jadi pan nembus tadi tuh sungai teh nembusna ieu Cimuntur engke di Kertabumi ngahiji jeung Cileueur anu ti kota Ciamis. Terus deui di Sipatahunan ngahiji jeung Citanduy. Yang di Banjar ya. Di Banjar. Jadi kaditu nama Citanduy nu akhirna ka Sagara Anakan ka laut. Ya itu Majingklak kali Pucang. Justru sungai ieu kalau geus nyiptakeun jeung mere sarana ieu jang tempat atawa sarana transportasi. Lantaran bisa wae papalidan teh dieu nepi ka Pangandaran gitu. Sampai gratis ya. Gratis. Bener. Kok tampil. Kok takut dua menit lah. Sambil makan lah teman-teman tuh. Aduh, menunya juga enak banget nih. Ikan, Ya, pais gurame. gurame. Es gurame kecil. Nah, sambil ngobrol ya sama budayawan, Bang Udet akan mencicipi makanan Khas khas Warkojem. Warkojem. Ieu meureun urang ayeuna kan. Iya, Nah, urang teh nu geus si zaman ayeuna alam ieu teh dirusak atawa arek dilestarikeun, arek diwariskeun ka anak cucu urang. Sababna justru na Al-Qur'an jelas. Jadi rusakna ieu alam dunia kurang-kurang pejabat anu teu peduli ka alam. Jadi dah ayo uang sasarangan ya alam uang lestarikeun. Contohna ieu ngadama Warkojem ieu kulantaran baheula mah sungai teh dijadikeun halaman terdepan rumahna. Iya betul ya. Sedangkan zaman ayeuna sungai dijadikeun tempat sampah pembuangan air dina segala rupa. Justru ieu geus dibalik jeung zaman baheula. Karena abdi boga cita-cita jeung kahayang. Jadi hayang balikeun deui ka baheula. Jadi sungai dijadikeun peradaban, sungai oge kudu dijadikeun ya halaman terdepan rumah. Seperti dulu ya. Supaya lestari lah. Nah, konsepnya seperti itu, konsep aja cepat rumah tekan kotak nah gitu. Tapi abi boga tujuan yang prinsip lain gitu. Alhamdulillah lah. Ku moda anu pas-pasan bisa ieu dibangun seperti ieu. Yang penting punya niat dulu ya. Niat. Niat baik lah untuk ke depan. Aya niat, aya kadaek. Akhirnya dukungan datang. Niat ngumpul kadaek mah ngawujud. Daek ngumpul niatna jeung perencanaanna ieu moal ade deui. Sambil makan ya? Mang Uden nih mau mencicipi ya. Ya coba lihat nih Mang Uden nih. Tuh ikannya juga lumayan. Aduh bumbunya juga. Waduh. Coba ya teman-teman. Mang Uden makan dulu ya sambil dengerin dari budayawan. Ilmu. Abi pribadi justru ngagarap teh sejarah, seni, budaya, lingkungan hidup. Dan sebabna nah, orang pasti ayahna di dunia moal lepas tidinya dina budaya, Jamnya ya. dina sejarah, Di pas dina seni, 2 menit. dina lingkungan hidup oge gitu. Dan sebabna da baheula justru leluhur urang ieu ngalestarikeun alam wah sakitu dahsyatna gitu. Dan sebabna baheula pan teu meunang ngarusak alam teh bener-bener. Justru aya amanat dina karuhun urang Geuweung Kayan, Gawir Awian, Legok Balongan, Datar Sawahan. Gunung teu beunang diruksak, Karamat teu beunang dirumpak, tangkal ruksak, cai beak, jalma balangsa. Justru eta papagona karuhun urang, karuhun Sunda, karuhun Digaluh. Karasa ku urang ayeuna ku ayahna kalestarikeun alam karuhun teh, ayeuna urang bisa ngamanfaatkeun seperti ieu. Balik deui meureun urang ayeuna kan. Nah urang teh nu geus zaman ayeuna alam ieu teh diruksak
di aliran Sungai Cimuntur aliran Sungai Cimuntur dia anu huluna aya di Sukamantri. Itu hulu yang terjauh, Pak. Jadi hulu awalna Cimuntur teh di Sukamantri. Beda kecamatan, 3 kecamatan ya. 3 kecamatan. Berarti dari mulai Kawali, kecamatan Kawali, Lumbung, Lumbung, Panjalu, Panjalu, terus Sukamantri, Sukamantri. 3 kecamatan. Ciaur Beuti masuknya sini ya. Sukamantri. Berarti Citanduy. Sandri. Ciulan. Berarti luas banget ya. Jauh ah. Airnya juga dari banyak ini ya. Sungai-sungai kecil ya. Iya. Jadi bagus banget ya kalau memang dibenahi. Lumayan besar ini berarti untuk Cik. Jadi panalungtikan abi air itu dulu nama secara selama ada bisa dilainkahan. Iya, iya. Kan pangna bagi kahilir jadi gede gitu. Hampir 80% Iya. mata-mata air eta ngalirna di karamat-karamat nu aya tersebar di tiap-tiap desa. Jadi tiap desa teh aya nepikeun ka aya 10, 12, 15, 20 Mata air ya. karamat. Karamat, Pasti dihandapkeun karamat eta aya oge Titik air. hulu mata cair mata air. Jadi konsep karuhun baheula justru ku ayana makam karamat ku pamalina itu menang jeung sagala rupana justru dari sumber kehidupan. Eta bisa didinya keluarna mata-mata cair dan sebabnya. Nah, itunya aya sabab akibat lantaran di karamat hutana atau tangkal atau leuweung leutikna masih kena lestari lantaran teu meunang dikeluar. Coba ayeuna pan dina Undang-Undang Cagar Budaya nomor 11 tahun 2010 boro-boro luar kai mindahkeun batu ogeuna dia kena sanksi dan Pasal. kurungan sagala rupa. Jadi alam ayeuna bisa dimanfaatkeun kurang kulantaran baheula aturanana undang-undangna ku pamalih teh teu beunang bakutuan gitu. Kemudian dina cicingna handap beunang eta bakutu ulah moal suluh. PT itu jaraknya ada kurang lebih 700 meter. Jadi kalau 700 meter saluran itu di PT kiri kanan, lalu per 3 meter disekat itu dipakai air deras, itu sudah berapa ratus orang yang bisa berdaya di masalah Sungai. perikanan itu di sungai itu. Tapi kan keadaan sekarang masih tidak ada PPT, masih bendungan purba, itu kan belum optimal. Ini baru sebagian ya ini yang di DPT ini ya kiri kanannya ya. Ini juga dibangun karena kan di RT 3 RW 3 Dusun Marga Jaya ini kena longsor di bantaran sungai, akhirnya Jadi keruh ya. sekarang di TPT penguatan tebing ini. Jadi kalau soal keruh karena Sungai Cimuntur ini dari hulu sampai ke wilayah hilirnya itu melewati sawah, karena sawah kan tanahnya itu lumpur, jadi membawa sedimen. Tapi air Cimuntur ini memang agak fenomena juga. Kalau tidak percaya silakan aja bawa air dari Cimuntur bawa ke sini, ini jernih. Jadi kelihatan keruhnya itu di bawahnya. Jadi membawa sedimen dulu waktu tahun 80-90-an di wilayah sini ada tempat pengerukan pasir. Cikuna ya. Cikuna itu kalau sekarang kan kalah dengan pasir-pasir Gunung Galunggung. Itu tuh. Di sini tidak ngeruk lagi. Kalau dulu bisa jadi mata pencaharian orang Ciponok kalau dulu. Ada ya. Ada. Itu Cikuna. Sampai sehari 3-4 truk bisa terbawa. Kan kalau satu hari 3 truk 4 truk, kalau sekarang tidak itu kan sedimennya tidak ada yang mengangkut. Justru kalau saya perbandingkan dengan peradabannya masa lalu, orang-orang terdahulu yang disebut karuhun, kalau batu-batu kecil sama batu-batu yang segede begini, jadi itu dibuat untuk bahan bangunan rumah. Kalau batu yang besar itu tidak boleh dipecahkan,
Karena apa? Kalau batu-batu kecil sama sebesar begini di bawah itu kan supaya tidak sedimentasi, tidak pendangkalan. Kalau batu besar itu tidak boleh diganggu, tidak boleh dipecahkan karena menahan arus. Diambil umpamanya ini kan gitu. Kalau ada peraturan dari budayawan atau dari pemerintahan setempat seperti itu, mungkin aja untuk wisata sungai nantinya gitu. Satu itu, kedua untuk apa ya, kan kalau banyak cimuntur itu gimana cara menjernihkan air, karena ketika si musim kemarau ini yang perlu ini masukkan untuk banyak orang yang istilahnya masuk ke cimuntur gitu supaya kan kalau air tidak jernih itu karena ya ada orang buang sampah sembarangan dari hulu gitu, ada juga yang mengolah sawah dan lain sebagainya sehingga si air itu jadi kotor. Mungkin itu sebagai wacana atau masukan yang bisa nanti dipertimbangkan oleh yang berkepentingan. Ini hanya obrolan aja gitu Pak Dedi atau Kak Budaya, mungkin ini hanya wacana atau gimana gitu, Bang. Barangkali bisa ada tanggapannya dari budayawan kita. Kebetulan PAM yang ada di Kecamatan Kawali ini menyedot airnya itu dari aliran Sungai Cimuntur yang ada di wilayah Dusun Sukamulya, Desa Ulu Raja. Jadi dimanfaatkan sampai ke Kecamatan Jatinegara. Luas Jatinegara sampai ke Kawali. Dua kecamatan berarti. Iya, ini dari Cimuntur. Jadi sistem pengolahan air itu memang sudah ada dan sekarang sudah dimanfaatkan. Jadi diinikan oleh PAM. Seharusnya menurut saya ini kan air ini secara tidak langsung, bukan secara tidak langsung lagi, ini menjadi komersil pendapatan bagi perusahaan yang yang mengikuti tentang air itu. Seharusnya ada cashback. Betul. Masalah keadaan atau ketersediaan air. Jangan airnya dibawa dikomersilkan sementara tidak dipikirkan. Seharusnya kan pihak-pihak perusahaan yang mengambil keuntungan menurut saya. Ya. Terus masalah ikan-ikan yang ada di Sungai Cimuntur, memang ini ada juga ikan-ikannya yang khas seperti bebeong. Kalau di sini ada mangut, itu kan khas dari Sungai Cimuntur, ini tidak ada di tempat lain. Itu yang harus supaya dijaga tidak sampai punah. Saya juga ada ide dan gagasan, sudah menyampaikan proposal juga ke Balai Besar Wilayah Sungai Citanduy, ke BPWS. Sekarang kan silakan nih Pak. Mau Ade. nanya. Soalnya kan dibangunnya kayak di beton lah. Pasangan batu. Istilahnya pasangan batu pakai aduk lah. Budayawan. Apakah tidak berbenturan sama airnya nggak alami gitu? Apakah gimana? Jadi begini, kalau sekarang ini semua orang mencintai masa lalu, bukannya yang masa lalu harus 100% diterapkan sama zaman sekarang. Tapi yang terpenting konsep masa lalu dipakai zaman sekarang, tapi dengan cara kekinian. Contoh, kalau dulu penahan tebing itu pakai bambu, ditanami bambu sekelilingnya, pohon-pohon, kan itu waktu dahulu. Kan sekarang kalau mau lebih kuat itu kan harus diinikan pakai batu sama semen. Yang penting tebingnya itu supaya tidak longsor. Tujuan awalnya kan semuanya dari dulu sampai sekarang kan itu tujuan utamanya. Tapi proses itunya kan beda-beda cara. Yang penting sekarang semua orang harus peduli kepada sungai. Karena sungai itu tempatnya yang dialiri oleh air. Sifat air mengalir dari atas ke bawah. Itu lahiriahnya. Jangan sampai beberapa tahun ke depan tempat sungainya ada, airnya tidak ada. Kotor malahnya. Iya. Mendingan kalau kotor ini tidak ada airnya. Iya, betul. Kenapa? Itu bisa terjadi. Karena di hulunya bisa alih fungsi hutan.
tanamannya ditebangi, karamat pamalingnya sudah tidak ada, habislah mata air di sekitarnya, yang akhirnya air jadi tidak ada. Kalau air sampai tidak ada, makhluk hidup yang ada di alam dunia ini semua kan mati kan. Sebenarnya idenya itu mulai kapan? Barangkali Pak Us ini bisa memunculkan ide ini. Pak Us. Konsepnya awalnya jadi begini, saya kan lahir di wilayah ini di dekat Sungai Cimuntur. Ya, Cimuntur betul. Keseharian saya waktu kecil, Cimuntur itu tiap pagi, siang dan sore pasti mandi di Cimuntur karena waktu itu sumur juga di rumah-rumah warga jarang. Ya betul. Jadi tahu Cimuntur dulu tahun waktu kecil tahun 80-an 90-an, sekarang tahun 2022 kondisi kerusakannya seperti apa saya tahu persis. Makanya saya ada niat seperti tadi, ini Cimuntur ini harus lestari, ini Cimuntur ini jangan dirusak karena air merupakan sumber kehidupan. Kalau airnya sudah rusak, airnya sudah tercemar, airnya sudah mengandung racun, airnya sudah tidak ada, ini kan mengakibatkan patah pada semua makhluk hidup. Jadi yang akhirnya kepedulian saya, sekemampuan saya ya seperti ini. Mudah-mudahan jadi inspirasi